Berjumpa lagi bersama kami Super Lead Official ya, dan untuk di konten kali ini seperti biasa sepercis kayak konten kemarin ya, kita ada di meja biliar, di Masterpiece Biliar. Kita mau membuat konten lagi tentang biliar. Untuk mengobati rasa rindu. Bener, tepatnya bola 9. Karena 9. Kemarin kita udah tentang bola 8 dan sekarang kita mencoba untuk menjelaskan tentang bola 9 ya. Dari A sampai Z lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah sama untuk penonton biliar yang masih pemula atau yang ada yang bingung lah ya, gimana sih cara main bola biliar yang baik dan benar itu seperti apa. Kita bukan menunjukkan skill, tapi kita cuman memberitahu aturannya saja seperti apa ya. Oke, yang belum nonton video bola 8 bisa langsung klik di sebelah sini ya, video bola 8 kemarin. Oke, itu aja lah, langsung kita mulai saja Mr. Waze tanpa berbasa-basi untuk di konten kedua biliar ini. Langsung aja. Check it out. Kita sekarang mau ngebahas tentang bola 9 ya. Jadi untuk bola 9 itu pelaturannya bolanya itu jadi cukup 1 sampai 9. Yes. Ya kan? Cukup 1 sampai 9. Dan kita coba untuk setting up ya untuk bola 9 ini. Dan ini nggak harus berurut ya Mr. Wise ya? Nggak harus berurut. Yang paling penting itu bola 1 tetap harus di paling depan. Karena emang ini bola 9, kojonya berarti bola 9. Bola 9. Tepat harus di tengah ya. Di tengah-tengah footstring, ini namanya footstringnya di tengah-tengah titik ini. Harus seperti itu ya ngereking. Oh ya, satu lagi, dan karena emang kenapa bola 1 di depan beda sama bola 8, karena pers menembak itu emang harus mengurut bola 9 itu. Jadi ketika ngebreak itu kita harus memukul bola 1. Oke. Gak boleh kayak yang lain ya? Gak boleh kayak yang lain. Kalau kayak yang lain itu dianggap foul. Misalkan ngebreak dari sini, kenanya ke bola 7 dulu nih, atau ke bola 6, kita harus wajib ngebreak bola 1 dulu untuk memecahkan awal. Oke. Nah, seperti itu ya, kenapa alasannya ini bola 1 di depan, nggak kayak bola 8 bebas seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, segitiga ya. Segitiga, nah seperti ini boleh dilihatkan. Nah, bola 9 seperti itu, dan ini harus benar-benar rapat biar tidak terjadi golden break. Karena riskan banget untuk bola 9 itu golden break Mr. Wise. Yang dimaksud golden break itu bisa diceritakan buat teman-teman? Oke, dalam istilah biliar terutama di bola 9 itu ada istilah namanya golden break. Ya, golden break itu ketika seorang pemain nge-break langsung bolanya hancur atau pecah, itu langsung masuk bola 9. Itu namanya golden break. Apakah itu sah? Sah dong. Ya? Tidak ada yang tidak sah. Jadi intinya ketika mukul dulu break pertama bola 1 dan hancur bolanya, langsung bola 9 masuk ke lubang, itu dianggap win. Langsung first break, langsung menang, enak ya, nggak capek-capek ya. Coba dicontohin lah gimana. Kita coba ya. Oke, kita coba lihat ya, Super People. Mr. Wise akan mencoba membreak, apakah dia bisa golden break atau tidak? Kita lihat. Oke, seperti biasa untuk break kita jangan boleh lebih dari titik di sini ya, atau headstring. Bebas sih, mau di sini, mau di tengah, mau di pinggir, yang penting jangan lewat dari titik tengah. Nah, seperti itu. Kalau ini bola 9-nya nggak lari kemana-mana, berarti settingnya udah bagus. Nah tadi seandainya Mr. Wise itu ngebreak, terus ngebreak bola 9-nya itu misalkan gini ya, masuk ya. Nah, itu dimasuk golden break. Jadi Mr. Wise berhak menang, dan yang lawannya ya menyedihkan. Harus legowo. Nah, itu ya tadi golden break itu ketika ngebreak bola 9-nya kita anggap tadi menang, karena emang susah juga ya untuk bola jarang untuk golden break. Tapi kalau yang lagi hokinya bagus, itu terkadang akan terjadi golden break. Dan yang kedua, apabila pertanyaannya golden break, golden break, tapi bola putihnya masuk. Jadi ketika ngebreak itu bola 9 masuk, bola putih masuk, itu gimana Mr. Wise? Oke, ketika emang golden break, bola 9 masuk, kok bola Q-nya atau bola putihnya masuk juga. Nah, itu bola 9-nya harus dikatasin lagi. Itu tidak kalah, tidak menang juga. Ya kan? Masuk namanya foul. Dan pemain kedua itu mendapat free ball. Dan si bola 9-nya nih, bola 9-nya ditaruh di titik tengah ya.
tengah ya. Tengah ya. Misalkan ada bola 7 di sini ya, berarti ya harus di belakang lah. Enggak. Dan ini yang sudah tertata di sini tidak boleh digeser. Misalkan kok titik tengahnya ada di 7, kan harusnya di 7 digeser, tidak. Tetap di sini ya. Jadi kita rapetin aja. Fairnya seperti itu. Jadi ketika bola 9 masuk, bola putihnya masuk, ketika golden break tidak bisa asal nyimpen. Harus di titik tengah. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke? Sampai situ paham? Harus paham. Yang tidak paham komen di bawah ini. Apa yang tidak pahamnya mungkin kita juga bisa lebih detail untuk next menjelaskan. Dan untuk bola 9 nih Mr. Ois, itu kan kita urut. Apakah kita boleh nembak bola sebebas kita kayak bola 8 atau seperti apa? Oke. Permainan bola 9 itu karena memang 1 sampai 9 dan bolanya itu ngurut 1 sampai 9 dan masukinya pun harus berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bola terakhir harus 9. Nah, gimana nih Mr. Adi kalau kita nembak bola 1 tapi yang masuk bola 4, sah nggak sih? Sah dong. Sah. Kenapa bisa disebut sah? Karena kita nembak bola tujuan dulu. Ya, jadi namanya teh apa? Menculik ya? Atau apa namanya teh? Ya menculik lah kalau biasa. Jadi misalkan bola 1 Mr. Ois coba bola 1 nih tembak sini misalkan. Nah, bola 1. Nah. Nah, seperti itu berarti sah dong. Sah. Jadi yang penting kita tembak bola tujuan dulu. Tidak hanya bola 1 ya. Misalkan kita tujuannya bola 2, bola 3 dan seterusnya, nembak ke bola lain ya nggak apa-apa. Intinya ketika kita menembak bola tujuan dianggap sah. Dianggap sah. Oke? Ya maupun itu kena 8, 1 kena 8 sah. Mau masuk dua-duanya sah. Berarti kita main bola 2. Nah, dan untuk bola 9 pun sama, Mr. Ois. Nggak kayak bola 8 nih. Jadi ketika bola 9 nih kayak tadi gitu, bola 9 di depan. Coba ternyata masukin bola 9. Nah, seperti itu dianggap Mr. Ois menang. Oh, gitu, berbeda dengan bola 8. Kalau bola 8 kemarin gimana? Kalau kita nembak bola tujuan, terus bola tujuan atau bola putihnya nembak bola 8, bola 8 masuk, maka kita kalah. Tapi kalau di bola 9 tidak. Justru sebaliknya ya kalau di bola 9. Bola 9 itu ketika kita menembak bola tujuan dulu, menyenggol bola 9 dan bola 9-nya masuk, itu kita menang. Nah, sampai situ nih. Ada yang nggak paham nggak? Kalau nggak ada yang nggak paham, kita kurang menjelaskan, bisa lagi komen di bawah sini. Oke, terus kalau kayak barusan bola 9 di sini tapi bola putihnya masuk juga, ngikut masuk juga? Sama kayak tadi pertama. Kayak ngebreak ya? Kayak ngebreak. Jadi misalkan nah, bisa Ois segini. Masuk semua nih. Masuk semua. Terus semua masuk. 9 masuk. Ternyata 1 masuk. Bola putih juga masuk. Gimana nih? Tidak kalah, tidak menang. Kita naikin lagi bola 9 ke titik. Kalau bola 1 nggak dinaikin lagi ya? Nggak usah. Karena bola 1 dianggap bonus lah. Jadi menghabiskan bola, tapi bola 9 dianggap tidak, dan lawan selanjutnya bebas. Free ball itu, ini maksud free ball itu bola putihnya bebas kemanapun dia suka, apapun dia suka, seperti itu. Nah gitu ya, paham ya. Dan untuk bola 9 pun permainannya sangat simpel, berbeda kayak bola 8. Dan kita juga ada aturan fall-fallnya seperti apa. Mungkin untuk aturan fall kita di next video. Jadi ada 3 fall, ada bola mantul halus seperti apa, dan sedikit kisi-kisi Mr. Ois. Nah misalkan kita tujuannya bola 3 nih. Bola 3 itu kita nembak nih, ternyata keluar area biliar, itu gimana? Fall, dimasukin lagi bola 3-nya atau gimana sih Mr. Ois? Oke, jika kita nembak bola tujuan, misalkan kita nembak bola 3 nih, yes, tujuan. Ketika kita nembak bola tujuan kita keluar, itu fall ya. Tapi bola si 3-nya dimasukin lagi nggak? Yang bola yang udah keluar itu dimasukin ke ranjang. Jadi kalau dimasukin ke area lagi ya, itu dimasukin lagi ke ranjang. Tapi itu menjadi fall. Kecuali bola 9, intinya di luar bola 9 itu udah dianggap masuk aja. Masuk aja. Walaupun fall.
Kecuali bola 9 ya yang keluarnya. Nah, itu harus dimasukin lagi ke akar ya. Jadi itu fall. Nah, itu fall-fallnya seperti itu nih. Dan ada juga di bola 9 itu satu lagi nih terakhir kayaknya. Push out. Oke. Push out nih. Push out itu apa sih yang dimaksud push out nih? Barangkali ada yang ngerti. Untuk push out sendiri di bola 9 ini ketika kita itu udah nge-break ya. Ya. Kita udah nge-break, tiba-tiba bola tujuan kita kan untuk udah nge-break itu bola tujuan itu pasti nomor 1 dong. Yes. Nah, ketika si bola nomor 1 itu kehalangi sama bola yang lain, maka kita berhak push out. Apa itu push out? Kita bebas mukul bola putih kemana aja tanpa foul. Betul. Ya kan? Kita bebas nih, misalkan bola apa ya di sini. Misalkan gini lah. Kita tujuan bola 3 nih. Kita udah nge-break masuk bola 1 dan 2, tujuan bola 3. Oke. Berarti Mr. Ois nembak lagi nih nembak lagi. Nah, dan push out itu kan kita harus bilang ke lawan. Ke lawan. Jadi dia dulu lah. Saya push out ya. Bilang itu kita bebas, kita mau ditembak ke bola 8 dan bola 6 pun kita nggak foul. Karena udah kita deal push out. Push out. Mau ditembak ke bola 6 kek, mau di bolanya diarahin kemana, itu berhak. Ya. Dan si pemain kedua, dari setelah pemain pertama bilang push out, langsung giliran pemain kedua yang nembak. Tapi pemain kedua pun berhak ngasih lagi. Berhak kasih lagi. Jadi si pemain kedua misalnya tadi Mr. Ois sudah push nih. Oke, kita setuju. Dan sedangkan si push out itu masih susah di saya. Saya bisa membalikan lagi keadaan ke Mr. Ois itu terakhir. Jadi tidak bisa dibalik-balik lagi, nggak bisa. Jadi cuman terakhir misalkan lanjut Mr. Ois, berarti kalau misalnya saya ngomong lanjut saya nggak mau nembak, jadi tinggal Mr. Ois. Nah, dan saya pun tidak bisa harus nembak gitu. Dan tidak bisa push out lagi. Iya, bisa dilempar lagi. Rangkuman kecilnya push out itu hanya sekali. Hanya sekali ketika break. Break masuk, ada yang masuk nih bola 1 misalkan masuk, bola 2 itu susah. Kita boleh push out. Dan gimana nih kalau misalkan kita push out nih, kan kita bola nembak bola 3. Yes. Kita push out nih, misalkan nih push out. Nembak bola 3 nih, push out nih kita nih. Tapi kita nembak bola 6, tapi si 6-nya malah masuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu jadi milik saya atau dikasih? Dikasih, kan push out. Yang penting push out itu berarti dia sudah menyerah dan menembak asal. Menembak asal dan tidak foul. Nah, baru saya. Nah, ketika saya mudah ya saya ngambil. Oke, saya ngambil. Tapi ketika bolanya sulit lagi, balik lagi Mr. Ois. Oke. Ada lagi nih yang kayak gini. Misalkan saya nembak bola 3, susah nih, saya push out. Oke. Saya bebas dong kemana aja. Saya tembak, kena ke bola ini dan masuk. Bola itu gimana tuh? Tetap bagian saya. Kan saya masuk, tapi push out. Nah, yang dimaksud push out itu berarti cuman nembak sekali, dia cuma nembak asal aja, tidak bisa. Walaupun bola tujuan masuk, tetap harus dikasih ke lawan. Tetap harus dikasih ke lawan. Tapi kan belum tentu ketika bola masuk 3 pun bola keempatnya gampang apa sulit. Ketika sulit saya bisa balik lagi keadaan. Itulah strategi push out sebenarnya. Jadi gini, ketika kalian push out itu kita harus lihat dulu push out itu sulit atau enggak. Kalau misalkan masih kita bisa mantul, mending nggak usah push out. Tapi kalau misalkan emang riuh banget lah bolanya, ya kita push out aja. Dan push out pun harus ngasih lah. Yang penting ada pukulan lah. Jangan sampai push out malah menyulitkan lawan lagi, ntar kita yang dibalikin lagi. Ya, gitu. Tapi jangan sampai push out enak banget bolanya ke sini, push out bola 9 di depan lubang banget, ya enak lawan langsung terus menang. Nah gitu, itu trik-trik yang emang bola 9 itu seru ya, biliar itu sebenarnya. Jadi ada push out, ada foul 3 kali, ada golden break, ada culi. Jadi tidak harus habis dulu bola 9 loh, gitu. Seperti itu ya. Untuk penjelasan bola 9 sih kayaknya cukup ya Mr. Ois. Simpel lah kayak bola 8. Iya. Dan kita pun bisa nyuri atau culik bola 9 dari foul ya. Dia boleh, nggak ada alasan. Kalau untuk peraturan internasional nggak ada alasan. Bebas aja. Jadi misalkan, nih Mr. Ois gampang banget nih, bagian bola 6. Si lawan foul nih. Ya misalkan aku foul ya, mau itu bola gacolnya masuk, mau itu salah tujuan foul lah anggap. Berarti Mr. Ois free ball. Nah tujuannya gini. Free ball? Karena ini bukan gomet. Free ball seperti ini. Nah, itu dianggap Mr. Ois yang menang. Seperti itu. Jadi intinya untuk bola 9 nggak ada masalah sih ketika
ketika nembak bola tujuan dulu. Nembak bola tujuan dulu bebas aja ya. Mau masukin 9, beda halnya dengan bola 8. Bola 8 ada bola 8 di ujung tanduk gini, misalnya bola 8 ini di sini. Daik terdaik, nah nembaknya pasti kan dia. Iya kan? Kalau nembak ke sini pasti kalah ya. Yang belum tahu di bola 8 cek video sebelumnya di Super Lead. Oke, Mr. Wais, ada lagi nggak yang harus disampaikan buat teman-teman yang masih pemula banget yang ingin belajar biliar? Mungkin kalau yang udah tahu biliar mah kayaknya nggak akan nonton ini. Kayaknya, tapi untuk mengingat mungkin dan untuk yang orang-orang yang kangen di Masterpiece pasti lihat dari video kita. Harus dong. Iya. Oke, mungkin untuk di bulan 9 cukup ya. Cukup ya. Jadi dan itu tadi seputar vol baru sedikit ya. Baru kisi-kisi lah. Nanti kita akan coba bongkar di next konten. Yang mau tahu tentang peraturan vol itu seperti apa aja sih? Vol itu harus ngangkat kaki enggak? Vol itu 3 kali berturut-turut gimana sih? Vol nempel bola nempel gimana sih? Vol kena baju. Nanti kita jelaskan, bongkar lagi lebih dalam. Oke, Mr. Wais. Oke. Segitu saja ya. Cukup. Untuk dari kami Super Lead pamit. Semoga konten biliar ini bermanfaat buat para yang pemula, apa yang masih perdebatan antara bola 9 seperti apa. Nah, kita menjelaskan lebih detail, lebih rinci, dan untuk volnya nantilah next video lah. Jangan lupa untuk apa, Mr. Wais? Like, subscribe, dan komen. Oke, itu aja ya. Kami pamit dari konten ini. See you